Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Awalan, hayya bina nashkur ila Allah azza wa jalla alladhi a'tana ni'matan kathiratan hatta najtami'a fi hadzal makanil mubarak. الثاني نصلي ونسلم على محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور. Insyaallah pada bulan suci Ramadan ini saya akan menyampaikan dan membahas tentang ilmu dan keutamaannya. Sebelumnya saya akan membacakan sepenggal ayat Al-Quranul Karim, ayat yang pertama kali turun yang menjadi penerang seluruh semesta alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Melalui ayat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya diartikan secara harfiah, hanya melafazkan a, i, u, e, o saja, namun dengan arti luas. Membaca yaitu meneliti, mengobservasi dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Dengan kata lain, membaca adalah usaha menuntut ilmu guna memajukan peradaban dunia, khususnya peradaban Islam. Jadi menuntut ilmu dan membaca merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berilmu adalah orang yang akan ditinggikan derajatnya dan akan mendapatkan hikmah yang banyak di dalam hidupnya. Seperti dalam potongan Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim, yang artinya orang-orang yang beriman Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan bahwa hikmah dari orang yang beriman adalah Allah akan meninggikan derajatnya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya tersebut, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan di balik perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah Allah tanpa mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah tersebut. Ia akan mencoba mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah itu. Sehingga terlihat perbedaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya, marilah kita merefleksi kembali masa di mana Islam mencapai puncak kejayaan. Ya, masa di mana Islam menjadi leader di dunia ini. Saat itu, Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah menjadi tolak ukur peradaban dunia. Ya, dikarenakan karena faktor yang menyebabkan dikarenakan faktor besarnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan yang melandaskan iman dan takwa. Namun apa yang terjadi saat sekarang ini
semuanya berbalik 180 derajat. Mengapa demikian? Karena kurangnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Oleh karena itu, wajiblah kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang Islam untuk kembali menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu lumpuh, yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu berjalan saling beriringan. Sebagai penutup dari ceramah saya, sedikit pesan kepada remaja-remaja Islam di luar sana, jadilah remaja dengan semangat belajar yang tinggi, jauhilah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Nasaba riona pongollahu ta'ala tagattungi riona toduai pajajatta. Nenia caina pongollahu ta'ala tagattungi ricaina toduai pajajatta. Dan yang terakhir, jagalah puasa kalian serta kerjakanlah amalan-amalan sunnah yang dapat melengkapi ibadah kalian di bulan suci Ramadan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq was sa'adah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.